Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dalam perkembangan teknologi dan di tengah kondisi sulit masa pandemi COVID-19 ini, ternyata kita harus membiasakan diri untuk belajar secara daring dan mengembangkan belajar mandiri secara berkelanjutan. Pada pembelajaran daring ini tidak terbatas pada interaksi fisik, namun kalian dituntut untuk belajar mandiri dengan berbagai variasi materi pembelajaran yang disediakan oleh kalian. Dapat menyerap sumber pembelajaran yang ada yang nantinya akan dikembangkan dalam skema pembelajaran kolaboratif, aktualisasi, dan penguatan secara klasikal. Adapun materi layanan bimbingan dan konseling berikut ini. Demikian, selamat mengikuti. Adapun tujuan dari tema layanan ini adalah agar kalian mengetahui cara belajar efektif dan menyenangkan di masa pandemi COVID-19, agar kalian mengetahui penyebab rasa malas saat belajar di masa pandemi, dan kalian mampu dapat menerapkan tips belajar sehat selama belajar di rumah. Bisa kita awali dari pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, layanan pembelajaran apa sih? Suatu proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir dan semangat belajar peserta didik. Ada dua model atau metode pembelajaran yang kita laksanakan dalam masa pandemi ini, yaitu pembelajaran daring atau online dan pembelajaran luring atau offline. Dua-duanya sama, yaitu sama-sama tidak bertatap muka dan berinteraksi langsung dengan guru. Ternyata bagi sebagian peserta didik, pembelajaran tidak bertatap muka langsung dengan guru masih dirasakan sulit. Ayo, siapa yang seperti ini? Akibatnya, pada kalian muncul rasa malas melaksanakan pembelajaran dari rumah. Mengapa demikian? Penyebabnya antara lain aktivitas yang monoton. Kalian pada menjalankan aktivitas yang sama setiap harinya sehingga merasa jenuh. Muncul perasaan kesepian. Karena kalian belajar secara daring, berbeda belajar di sekolah, kalian bisa belajar dan bertatap muka langsung dengan teman-teman maupun berjumpa dengan para guru. Minimnya fasilitas belajar di rumah. Bisa kalian mencari buku, bisa datang ke perpustakaan, atau materi yang belum kalian pahami, kalian bisa bertemu langsung dengan bapak dan ibu guru. Tapi melihat kondisi saat ini, kalian harus terbiasa belajar dari rumah. Kalian harus mampu memaksimalkan fasilitas belajar yang ada di rumah. Kemudian, hal yang terjadi jika malas itu dibiarkan. Yang pertama, gairah semangat belajar menurun. Lalu, belajar terasa membosankan. Munculnya rasa malas yang berkepanjangan. Merasa frustasi mengikuti pembelajaran. Bermain keluar rumah. Dan akibat terjauhnya lagi adalah tugas-tugas tidak terselesaikan dari bapak dan ibu. Nah, berikut ini tips belajar sehat yang bisa kalian terapkan dari rumah. Yang pertama, langkah pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Tentu saja, kita semua ingin belajar kembali bersama-sama di sekolah. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, kita coba memulai berusaha untuk menyemangati diri sendiri dengan menanamkan pikiran yang positif. Kita dapat mengembangkan semangat dalam belajar. Nah, bagaimana menanamkan pikiran positif dalam belajar? Cobalah ikuti kata-kata berikut ini. Jika ingin kembali belajar di sekolah, maka untuk saat ini untuk bersabar belajar dari rumah. Tetap semangat berkarya agar rantai penyebaran virus COVID-19 dapat terputus sehingga wabah corona dapat hilang dan negara Indonesia segera pulih kembali. Mudah-mudahan dengan kalimat positif sederhana ini dapat meningkatkan semangat belajar kalian. Yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar bagi setiap peserta didik tentunya berbeda-beda. Ada peserta didik yang belajar sambil dengan mendengarkan musik, atau dengan peserta didik yang belajar di tempat sunyi dan sepi. Suasana dalam belajar juga akan didukung dengan lingkungan belajar kalian
kerapihan dan kebersihannya dijaga agar dapat menambah mood dalam belajar kalian. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga, membuat jadwal pelajaran. Kalian tentunya sudah mendapat jadwal pelajaran dari sekolah. Nah, kalian bisa mengkombinasikan dengan jadwal pelajaran dari rumah. Dengan adanya jadwal pelajaran tersebut, maka kegiatan kalian sehari-hari dapat dilaksanakan dengan teratur. Langkah keempat, jangan malu bertanya. Karena sekarang kondisi menuntut kalian untuk belajar mandiri secara daring dari rumah. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang dipahami, segera tanyakan kepada bapak dan ibu guru kepada yang terdekat kalian. Kalian juga dapat dengan memanfaatkan media-media yang ada dan dapat digunakan untuk belajar, misalnya mencari referensi-referensi tugas melalui internet atau buku-buku yang lain. Nah, yang kelima, tetap menjaga kesehatan selama belajar dari rumah. Bagaimana caranya? Kalian bisa memulai dengan selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan belajar, memakai masker dan hand sanitizer, istirahat yang cukup, makan yang teratur dan berolahraga. Kemudian berusahalah untuk memperhatikan posisi duduk kalian dengan baik dan benar saat belajar. Rutin minum air putih dan yang hangat, sediakan makanan ringan atau camilan sehat selama belajar. Berikut adalah tips-tips belajar menyenangkan lainnya. Nah, itu tips-tips yang bisa kalian terapkan selama belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan bismillah dalam menghadapi segala kesulitan. Demikian materi dari saya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Demikian tadi sajian dari materi layanan BK. Tetap semangat dan tangguh dalam masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.